Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Kristi Korea dari jurusan Teknik Informatika. Selama 6 menit ke depan saya akan menjelaskan hasil diskusi kelompok saya, yaitu menjelaskan soal ke-1, di mana soalnya itu adalah pada suatu hari Anda hendak pergi ke kampus dan baru sadar bahwa Anda tidak memakai kacamata. Setelah diingat-ingat, ada beberapa fakta yang Anda pastikan kebenarannya. Yang pertama, jika kacamataku ada di meja dapur, maka aku pasti sudah melihatnya ketika sarapan. Yang kedua, saya membaca koran di ruang tamu atau membacanya di dapur. Yang ketiga, jika saya membaca koran di ruang tamu, maka pastilah kacamataku letakkan di meja tamu. Yang keempat, saya tidak melihat kacamataku saat waktu sarapan. Yang kelima, jika saya membaca buku di ranjang, maka kacamataku letakkan di samping meja ranjang, di meja samping ranjang. Yang keenam, jika saya membaca koran di dapur, maka kacamataku ada di meja dapur. Nah, berdasarkan fakta-fakta di atas, tentukanlah di mana letak kacamata Anda. Untuk menyelesaikan masalah ini, kita perlu mengonversi fakta-fakta ini yang diberikan yang diberikan ke dalam bentuk CNF. Setelah itu kita dapat menggunakan metode resolusi untuk membuktikan kebenaran fakta-fakta tersebut. Nah, langkah pertama adalah menentukan proposisi dan mewakili setiap proposisi dengan simbol. Misalnya, A. Kacamataku ada di meja dapur. B. Aku sudah melihat kacamataku saat sarapan pagi. C. Aku membaca koran di ruang tamu. D. Aku membaca koran di dapur. E. Kacamataku diletakkan di meja tamu. F. Aku membaca buku di ranjang. G. Kacamataku diletakkan di meja samping ranjang. Nah, dengan demikian fakta-fakta tersebut dapat direpresentasikan dengan operator logika sebagai berikut. Jika kacamataku ada di meja dapur, maka aku pasti sudah melihatnya saat sarapan pagi. A. Implikasi B. Aku membaca koran di ruang tamu atau membacanya di dapur. C. Konjungsi. D. Atau jika aku membaca koran di ruang tamu, maka pastilah kacamataku diletakkan di meja tamu. C. Implikasi E. Aku tidak melihat kacamataku pada saat waktu sarapan. Negasi B. Jika aku membaca buku di ranjang, maka kacamataku diletakkan di meja samping ranjang. F. Implikasi G. Jika aku membaca koran di dapur, maka kacamataku ada di meja dapur. D. Implikasi A. Nah, kemudian kita dapat mengonversi fakta-fakta yang diberikan ke dalam bentuk CNF sebagai berikut. Nah, ini ya, setelah dikonversi ke dalam bentuk CNF. Asalnya A implikasi B, jadi negasi A atau B. Yang ini karena udah CNF, jadi tidak perlu diubah. Jadi tetap C, C, atau D. Nah, untuk yang ini kita ubah jadi negasi C atau E. Yang ini tetap masih negasi B karena ini udah bentuk CNF ke dalam bentuk CNF ya, konversinya udah. Kemudian yang ini kita ganti ke dalam negasi F atau G. Yang ini sama negasi D atau A. Nah, setelah kita memiliki dalam bentuk konversi gini, kita dapat menggunakan metode resolusi untuk membuktikan kebenaran fakta-fakta tersebut. Langkah-langkah untuk menggunakan metode resolusi adalah sebagai berikut, yaitu ubah CNF menjadi daftar kausa. Ini daftar kausanya. Kemudian pilih dua kausa dan lakukan resolusi. Resolusi dilakukan dengan menggabungkan dua kausa dan menghapus dua literal yang saling bertentangan. Nah, misalnya pilihlah kausa negasi A atau B dan negasi B. Lalu lakukan resolusi di mana diperoleh kausa baru yaitu negasi A. Kemudian pilihlah kausa negasi A dan negasi C atau E, lalu lakukan resolusi dan dapat diperoleh kausa baru yaitu E. Kemudian pilih kausa
si atau D dan negasi D atau A, maka dapat diperoleh kausa baru yaitu si atau A. Pilih kausa si atau A dan negasi F atau G, maka diperoleh kausa baru yaitu si atau G. Nah, ulangi langkah 2 sampai tidak ada lagi kausa baru yang dapat dihasilkan. Nah, jika kausa kosong dapat dihasilkan, maka fakta-fakta yang diberikan tidak konsisten dan tidak ada solusi yang mungkin. Namun, jika tidak ada kausa kosong yang dihasilkan, maka fakta-fakta tersebut konsisten dan memiliki solusi. Nah, kesimpulannya yaitu dalam hal ini setelah beberapa kali melakukan resolusi, diperoleh kausa baru yaitu E dan C atau G. Karena tidak ada lagi kausa baru yang dapat dihasilkan, maka fakta-fakta tersebut konsisten dan memiliki solusi. Oleh karena itu, kacamataku ada di meja tamu atau kacamataku diletakkan di meja samping ranjang saat aku membaca buku di ranjang. Oke teman-teman, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang dipahami. Bye-bye, sampai ketemu minggu depan.